Bab 651. Tepat pada saat ini, Ye Lingtian juga menoleh untuk melihat Su Yuwei. Mata kedua orang itu bertemu di udara, dan percikan tak terlihat tiba-tiba muncul, menyampaikan banyak informasi, dan mengandung kasih sayang yang tak ada habisnya. Su Yuwei tersenyum manis, dan Ye Lingtian juga mengangguk ringan. Deng, deng, deng. Di ruang perjamuan yang bising, semua orang tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang berat di luar. Aula perjamuan tidak kecil, dan banyak orang masih berbicara dan mengobrol. Namun dalam keadaan seperti itu, suara langkah kaki masih terdengar jelas di telinga semua orang, yang menunjukkan betapa hebatnya kekuatan orang-orang yang menginjak tanah. Petik 2. Mendengarkan suara langkah di tanah, itu seharusnya bukan orang, tetapi sepertinya pasukan sedang maju. Semua orang sangat ingin tahu tentang identitas orang luar. Tak sedikit orang yang mengira itu bukan satu orang, melainkan rombongan tamu. Mereka semua secara tidak sadar percaya bahwa jika mereka hanya satu orang, mereka tidak akan pernah bisa membuat langkah besar. Tepat ketika semua orang bingung, sosok kekar dan agung muncul di pintu masuk aula perjamuan, hampir menghalangi setengah dari pintu masuk aula perjamuan. Ini Wei Lei. Hari ini, Wei Lei juga mengenakan seragam hijau tua, topi militer, berdiri tegak, setinggi 2 meter dan seperti gunung, membawa rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang di ruang perjamuan. Mereka sedikit terengah-engah. Fitur wajah Wei Lei tajam dan bersudut, seolah-olah diukir dengan pisau, dan matanya tajam, seolah-olah dia bisa memotong segalanya. Para tamu yang tersentuh oleh pandangannya tidak berani saling memandang. Hanya meliriknya dan dengan cepat membuang muka. Di dada seragam Wei Lei, ada harimau yang hidup turun gunung, seolah-olah mengaum di kerumunan. Cakar yang tajam tampaknya menghancurkan segalanya. Ya Tuhan, ini sebenarnya Kapten Harimau kelas 5. Seseorang berseru ketika dia melihat 5 bintang yang bersinar di tanda pangkatnya. Pada saat yang sama, mata semua orang yang melihat Wei Lei dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Bahkan jika orang-orang ini tidak memiliki pengetahuan, mereka masih dapat mengenali seragam militer yang diatur oleh Daxia. 5 bintang pada tanda pangkat mewakili identitas Kapten Harimau kelas 5. Meskipun mereka tidak dapat mengenali jubah tertinggi, 5 bintang terang membuat para tamu sangat hormat. Menurut pangkat Daxia, Letnan Harimau peringkat kelima adalah perwira senior yang lengkap. Anda tahu, penguasa kota Laut China Timur yang bermartabat, keberadaan yang membuat banyak keluarga kaya kagum, hanyalah seorang pegawai negeri sipil peringkat 5. Wei Lei di depannya benar-benar setingkat dengan penguasa kota Laut China Timur, cukup untuk memimpin ribuan pasukan. Kesan semua orang, perwira bangsawan seperti ini biasanya hanya tinggal di zona perang. Tapi Wei Lei tiba-tiba datang ke Laut Cina Timur, dan juga muncul pada kesempatan ini, diam-diam mengikuti Ye Lingtian, memainkan peran pria terbaik untuknya. Ini benar-benar merongrong persepsi semua orang. Banyak tamu yang tidak tahu niat Wei Lei terlalu penasaran, jadi mereka menarik orang yang mereka kenal dan mulai berdiskusi secara pribadi. Ada apa? Siapa orang ini? Komandan bukanlah orang yang tidak dikenal, tetapi Provinsi Tianan belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Mungkinkah dia berasal dari tempat lain? Orang ini memiliki aura pembunuhan yang kuat, dan dia pasti pernah mengalaminya, pertempuran. Lihatlah tubuhnya yang kekar, diperkirakan lebih dari 20 prajurit terlatih bukanlah lawannya, tetapi mengapa dia mengikuti Ye Lingtian, seorang pembelot? Bab 652. Banyak tamu yang bingung dan bahkan lebih bingung di hati mereka. Menurut pendapat mereka, Ye Lingtian hanyalah seorang prajurit besar, dan dia juga seorang pembelot, jadi dia benar-benar tidak bisa membiarkan Kapten Harimau peringkat kelima mengikutinya. Identitas kedua orang tersebut bisa dikatakan sangat berbeda. Tetapi pada saat ini, Wei Lei dengan hormat berdiri di samping Ye Lingtian. Bahkan jika para tamu ini ingin mematahkan kepala mereka, mereka tidak tahu seperti apa keduanya. Akibatnya,
Diskusi di aula perjamuan berangsur-angsur menjadi lebih keras, dan hampir semua mendiskusikan mengapa Wei Lei mengikuti Ye Lingtian. 9. Pada saat yang sama, Jiang Yudi juga sedikit mengernyit, menunjukkan wajahnya di belakang punggungnya, menahan ketajamannya, hubungan antar orang, warna ketidaksenangan. Ada seorang kapten harimau kelas 5 di sisi Ye Lingtian, dia belum pernah mendengar tentang berita penting seperti itu dari butler Jiang. Jiang Yudi melirik steward Jiang dengan dingin, dan memarahinya dengan tajam, bukankah anak ini Ye Lingtian seorang pembelot? Dia dulu seorang pemerkosa dan memiliki banyak catatan kriminal, apa yang terjadi sekarang? Mengapa ada pria di sampingnya? Kapten Harimau kelas 5. Dalam pandangan Jiang Yudi, Ye Lingtian, sebagai pembelot, tidak akan pernah bisa bergaul dengan Kapten Harimau kelas 5. Tapi semua ini terjadi di depannya, dan dia tidak tahu alasannya, yang benar-benar membuatnya marah, dan dia hanya bisa mengatakan bahwa orang-orang di bawah tangannya tidak efektif. Adapun Wei Lei, tamu tak diundang, butler Jiang belum pernah menerima berita apapun sebelumnya, dan sekarang Jiang Yudi menanyainya dengan ekspresi bingung, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada awalnya, Ye Lingtian berinisiatif untuk menunjukkan identitasnya sebagai pembelot. Keluarga Jiang langsung mempercayai identitasnya tanpa menyelidiki detailnya. Tentu saja, dengan kekuatan makhluk tertinggi barat daya Ye Lingtian, hanya dengan beberapa salam, identitasnya sebagai pembelot dapat dikonfirmasi, bahkan Yang Guodong tidak dapat menemukan kekurangannya. Tepat pada saat itu, Su Yuwei menyinggung Jiang Yudi. Untuk membalaskan dendamnya, Jiang Yudi ingin menikahinya. Ye Lingtian muncul di bidang penglihatan Jiang Yudi dan menjadi tunangan Su Yuwei. Tidak hanya itu, Jiang Yudi sangat puas dengan statusnya sebagai penjahat top. Keluarga Jiang memang keluarga kaya yang baru dipromosikan, tetapi dengan kekuatan keluarga, mustahil untuk mengetahui detail Ye Lingtian. Dia tidak tahu tentang Wei Lei, Kapten Harimau kelas 5. Sekarang dia telah ditanya tentang hal itu, bahkan jika pengurus rumah tangga Jiang ketakutan di dalam hatinya, dia harus menjelaskan masalah ini terlebih dahulu, sehingga kemarahan Jiang Yudi dapat dihilangkan. Nona kedua, itu karena bawahanku tidak efektif. Kapten Harimau kelas 5 ini belum pernah muncul di samping Ye Lingtian sebelumnya, dan aku tidak terlalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ini semua salahku. Butler Jiang menundukkan kepalanya dan meminta maaf dengan tulus. Jiang Yudi melirik pramugari Jiang dengan dingin dan memarahi, "Kamu orang tua, matamu semakin buruk, aku sudah sangat baik padamu dalam beberapa tahun terakhir, aku akan membuatmu lupa bagaimana menjadi orang baik, anjing." Mendengar penghinaan yang tak tertahankan ini, Butler Jiang menurunkan alisnya dan tidak berani membantah sepatah kata pun. Temukan seseorang untuk menyelidiki intinya dan lihat apakah Kapten Harimau kelas 5 ini adalah aktor yang disewa oleh bocah busuk ini, Ye Lingtian. Menurut pendapatku, dia bisa melakukan hal seperti itu. Jiang Yudi berkata dengan dingin. Ketika steward Jiang mendengar kata-kata itu, dia segera menggosok dagunya kedua pelayan di pintu. Ini adalah preman yang dilatih oleh keluarga Jiang, dan kekuatannya sangat bagus. Di Laut China Timur, pada dasarnya adalah 1 lawan 1, 10 keberadaan. Kedua penjahat itu saling mengenal dan bergegas ke Wei Lei tanpa berkata apa-apa, yang satu meninju dan yang lain menendang, sambil menyerang Wei Lei. Wei Lei hanya mencibir, tubuhnya kekar. Saat dia bergegas ke depan, keduanya bertabrakan dan terbang keluar dan mendarat di meja makan sejauh 5 meter, menghancurkan banyak piring. Untungnya, para tamu di meja ini cukup cepat untuk menghindari peluang, jika tidak mereka juga akan terluka. Seperti yang diharapkan dari Komandan Harimau peringkat kelima, dia memiliki prestise seperti ini segera setelah dia menembak. 1. Dengan Komandan Harimau seperti itu, saya tidak khawatir di musim panas. Kedua orang ini benar-benar buta, dan mereka berani untuk menembak Komandan Harimau. Itu dosa besar. Potensi 2 benar-benar mengagumkan. Bab 653. Setelah melihat serangan Wei Lei,
banyak tamu tidak lagi meragukan identitasnya, tetapi mulai menepuk-nepuk kuda dan menguntit janggut mereka, mencoba berteman dengannya. Hanya Huwei peringkat kelima yang memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk menghancurkan penjaga biasa, itu hampir mudah, dan dia menyingkirkan dua anggota keluarga Jiang. Jiang Yudi yang tidak jauh mengerutkan kening ketika melihat Wei Lei dengan mudah menyingkirkan dua preman keluarga Jiang. Lupakan saja. Karena dia benar-benar kapten harimau kelas 5, tidak perlu terus mengujinya. Untuk saat ini, biarkan anak itu berpikir bahwa kita tidak berani menyentuh pendukungnya. Jiang Yudi mendengus dingin, menggertakkan giginya dan melanjutkan, tapi setelah pernikahan, beritahu dia bahwa keluarga Jiang saya tidak mudah dipusingkan. Kapten harimau kelas 5, di mata orang lain, mungkin itu keberadaan atasan, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan ipar? Menunggu pernikahan. Setelah akhir, mari kita selesaikan akun bersama. Mendengar ini, pelayan Jiang menghela nafas lega. Karena wanita kedua menyebutkan Ho Zongyong, jika ada yang tidak beres, dia pasti akan memintanya untuk mengambil tindakan. Di depan Ho Zongyong, itu bukan apa-apa. Aku tidak pernah berpikir bahwa Ye Lingtian dapat menemukan pendukung yang begitu kuat. Ya, bahkan seorang kapten harimau peringkat kelima dapat dijaga olehnya. Aku tidak tahu apa yang dia gunakan, desertir, tidak akan pernah bisa melakukan ini. Menurut pendapat saya, penjaga ini mungkin adalah teman atau kerabatnya, yang datang untuk membantunya mendukung adegan itu, bukan begitu? Para tamu berbicara banyak dan sangat penasaran. Mengapa Wei Lei mengikuti Ye Lingtian? Seperti Jiang Yudi, mereka juga merasa bahwa Ye Lingtian menganggap Wei Lei sebagai pendukungnya, tetapi sebenarnya, Wei Lei, kapten harimau peringkat kelima, hanyalah bawahan dari Southwest Supreme. Karena tidak ada seorang pun dari keluarga Jiang yang terus mengambil tindakan, Ye Ling menjadi sorotan. Dia melangkah ke platform tinggi dengan langkah meteorik, dengan langkah yang bermartabat, dengan aura yang kuat dan mendominasi di sekujur tubuhnya, menelan gunung dan sungai, mengejutkan penonton. Wei Lei berada di belakang Ye Lingtian, mengawalnya. Jika keluarga Jiang menghentikannya, dia akan menggunakan cara paling sederhana dan paling kasar untuk mengusirnya. Dari pintu masuk aula perjamuan ke platform tinggi, jaraknya tidak terlalu jauh. Akhirnya, Ye Lingtian datang ke panggung tinggi di bawah tatapan semua tamu. Melihatnya muncul, para penyandang cacat segera mengerti bahwa dia ada di sini untuk merampok istrinya. Bagaimana mungkin wanita cantik seperti Su Yue diberikan kepadanya? Dan semua orang langsung marah dan berteriak, apa yang terjadi? Anak ini melarikan diri, benar-benar kembali. Tian juga terus bergerak maju. Jika dia menjadi mempelai laki-laki, lalu apa yang harus kita lakukan? Dengan istri yang begitu cantik, kita tidak bisa merendahkannya, kalau tidak kita tidak ada hubungannya. Tidak, saya pikir kita harus pergi bersama dan mengusirnya, karena dia tidak ada. Pengantin wanita adalah salah satu dari orang-orang cacat yang bergumam, bergerak maju bersama, semuanya menatap Ye Lingtian dengan tatapan waspada, siap bergerak dan mengusirnya. Bahkan orang buta dengan kacamata hitam, seiring dengan yang lain, dia melangkah maju, berniat untuk memberi Ye Lingtian pandangan yang baik. Orang-orang cacat ini membuat keributan, mendorong dan berteriak, dan platform tinggi tiba-tiba menjadi berantakan. Melihat ini, Ye Lingtian tidak mengambil tindakan terhadap mereka, tapi tersapu dingin. Mereka melirik mereka, mata mereka setajam pisau, dan berkata dengan dingin, beri kamu 10 detik. Menghilang di depanku. Nada bicara Ye Lingtian sangat dingin, mengungkapkan. Dingin dari kepala sampai kaki. Bab 654. Orang-orang itu awalnya ingin bermain-main dan mengusir Ye Lingtian di depan semua tamu, dan membiarkannya pergi dengan putus asa. Tetapi saat berikutnya, melihat tatapan tegas Ye Lingtian, semua orang gemetar, dan mereka ketakutan, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas yang menakutkan. Di mata Ye Lingtian, mereka seperti melihat gunung mayat dan lautan darah,
1000 tentara bergegas ke medan perang, dan seekor kuda emas. Menakutkan, kata pria cacat dengan satu tangan hilang. Siapa si orang ini? Dia memelototiku dan membuatku lemas, rasanya seperti berada di neraka. Kata si lumpuh dengan panik. Pria tua kecil lainnya dengan punggung bungkuk menyeka dahinya. Dia sangat ketakutan dan berkata, aneh sekali, sepertinya aku melihat tulang dan darah di matanya. Diperkirakan satu-satunya yang tidak melihat mata Ye Lingtian adalah pria buta dengan kacamata hitam, tetapi dia juga merasakannya, dingin yang menusuk. Ketakutan besar mulai menghantui 10 orang cacat yang jelek. Ye Lingtian yang berdiri di depan mereka seperti dewa pembunuh yang tak tertandingi, sehingga mereka tidak memiliki hati yang memberontak, hanya ingin cepat-cepat menjauh darinya. Mengerikan, mengerikan. 10 orang cacat tidak peduli lagi, dan bahkan berlari dan melarikan diri. Mereka tidak berani berhenti sama sekali. Seolah-olah mereka hanya perlu tinggal 1 detik lagi, mereka harus khawatir tentang kehidupan mereka. Setelah berlari keluar dari pintu aula perjamuan, semua orang masih memiliki ketakutan yang tersisa, terus menendang dengan keras, dan ada keringat dingin di dahi mereka. Melihat adegan ini, para tamu terkejut, baru saja orang cacat jelek ini sombong, berbicara tentang apa yang harus dilakukan dengan pengantin wanita. Sekarang Ye Lingtian mengatakan sepatah kata pun, mereka melarikan diri dengan putus asa, yang benar-benar membingungkan. Setelah 10 orang cacat pergi, Gao Tai menjadi jauh lebih jelas, tetapi itu tidak cukup. Ye Lingtian menoleh untuk melihat 10 wanita yang kehilangan pijakan, dan tatapan tajamnya menyapu mereka satu persatu, seperti pedang yang tergantung di udara. Ketika basis kultivasi mencapai tingkat tertentu, Anda bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Hanya satu pandangan memiliki kekuatan untuk menangkap jiwa. Kamu, keluarlah bersamaku. 11 Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatnya lagi. Kata-kata Ye Lingtian mengandung kemauan yang tak tertahankan. Kekuatan yang kuat tekanan segera jatuh pada gadis-gadis tersesat ini, membuat mereka memiliki dorongan untuk beribadah. Mereka tidak bisa menahan gemetar di seluruh, dan langsung takut keluar dari pikiran mereka, dan mereka tidak pernah berani untuk tetap di platform tinggi. 10 gadis yang tersandung sama sekali mengabaikan perintah butler Jiang sebelumnya dan buru-buru melarikan diri keluar aula perjamuan. Kali ini, semua tamu melihat ada yang tidak beres. Tapi mereka tidak memikirkan Ye Lingtian, mereka semua mengira itu adalah Wei Lei, Kapten Harimau peringkat 5, yang menakuti kelompok wanita cacat dan tersesat ini. Seperti yang diharapkan dari Huwei kelas 5, segera setelah dia muncul, semua orang menjijikkan ini melarikan diri. Aura Huwei, bagaimana orang-orang kotor ini dapat menanggungnya? Seharusnya membiarkan mereka pergi. Sekarang, sekelompok bajingan pemalu, blak-blakan, yang berani berbicara omong kosong di sini dan benar-benar memperlakukan diri mereka sendiri sebagai sesuatu. Bab 655. Setelah pendamping dan pengiring pengantin, Jiang Yudi pergi, suasana berasap di venue segera menghilang, dan seluruh ruang perjamuan menyala. Sekarang di platform tinggi, hanya Ye Lingtian dan Su Yuwei yang tersisa, dan tidak ada orang lain yang tidak sedap dipandang. Para pelayan keluarga Jiang tidak mendapatkan perintah dari pengurus rumah tangga dan wanita kedua, jadi tentu saja mereka tidak berani melangkah maju untuk mengusir Ye Lingtian dan mereka berdua. Wajah Su Yuwei sudah cantik dan sosoknya sangat menawan. Dengan gaun pengantin putihnya, dia terlihat seperti malaikat murni. Ye Lingtian mengenakan seragam militer lurus, tinggi dan ramping, dan gagah berani, seperti marsal muda yang kuat dan memarahi Fang Qiu dalam film dan drama televisi. Ketika keduanya berdiri bersama, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati mereka, sungguh pasangan yang dibuat di surga. Pria ini sangat tampan. Wajah ini sangat temperamental. Bagaimana mungkin ada pria yang begitu kuat di dunia ini? Jika aku bisa dipeluk olehnya, aku mungkin akan langsung pingsan. Seorang penjahat yang kuat, pikir mereka semua palsu. Bagaimana mungkin pria tampan seperti ini menjadi penjahat yang kuat,
jika dia bisa melihatku dan mengaitkan jarinya, aku akan berinisiatif untuk pergi ke tempat tidurnya. Saya bertemu pengantin ini, pria baru yang tampan. Sama saja, saya menjadi gila. Saya ingin menjadi pengantin Yeling Tian dan berjalan ke istana pernikahan dengannya. Pada saat ini, identitas Yeling Tian tidak lagi penting. Dalam mata para tamu wanita ini, hanya wajahnya yang tampan dan tegas, serta dadanya yang bidang. Di bawah panggung tinggi, Jiang Yudi melihat begitu banyak tamu wanita, terobsesi dengan Yeling Tian. Kulitnya tiba-tiba berubah menjadi mengerikan dan bengkok, bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. Penjahat yang kuat, bahkan jika dia lebih tinggi dan lebih tinggi, mengapa dia begitu populer? Dua Jiang Yudi cemburu dengan penampilan Su Yuwei, dan mengadakan pernikahan ini untuk mempermalukan Su Yuwei. Semakin rendah hati identitas pengantin pria, semakin baik efek memalukan pada Su Yuwei. Siapa yang tahu bahwa penampilan Yeling Tian benar-benar mengacaukan semua rencananya. Su Yuwei, yang seharusnya sangat dipermalukan, menjadi pusat perhatian penonton karena Yeling Tian, dan pusat perhatian sekali lagi menaungi dia. Jiang Yudi belum pernah melihat orang lain lebih baik dari dirinya, terutama Su Yuwei. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa, karena dia melihat Su Yuwei untuk pertama kalinya, dia sangat membencinya. Mungkin karena penampilan dan temperamennya tidak bisa dibandingkan satu sama lain, jadi dia secara tidak sadar berpikir bahwa dia harus menempatkan Su Yuwei hancur. Pengampunan nona kedua, itu semua karena ketidakmampuan bawahannya. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang segera untuk mengusir anak ini? Butler Jiang bertanya dengan cepat setelah melihat wajah jelek Jiang Yudi. Dia adalah anggota dari nona kedua keluarga Jiang. Selama bertahun-tahun, dia telah didukung oleh nona kedua. Ketika ada yang tidak beres dengan nona kedua, dia secara alami ingin berbagi kekhawatirannya untuk pertama kalinya. Tidak perlu. Jiang Yudi menggelengkan kepalanya, ekspresi kebencian melintas di matanya. Orang ini, dengan dukungan Kapten Harimau kelas 5, bisa menjadi musuh keluarga Jiang kita. Terlalu naif. Pernikahan berlanjut, aku ingin melihat baik-baik trik apa yang dia miliki.